harta yang kita miliki sesuatu yang haram, maka harus segera diselesaikan di dunia. Kita harus berlepas diri dari yang haram itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikannya. Apabila terkait dengan hak orang lain, diselesaikan. Agar ibadah kita diterima, doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar tahu bahwa itu dibeli dari uang yang tidak halal, Abu Bakar segera memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya dan berusaha memuntahkan apa yang sudah dia makan tadi. Sampai sahabat-sahabat lain kasihan melihat Abu Bakar. Kenapa harus seperti itu? Dia kan tidak tahu persoalannya, makanan itu makan dalam keadaan dia tidak tahu. Pastilah Allah memaafkan. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah dan senantiasa memujinya atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menempatkan kita di tempat-tempat yang baik untuk melaksanakan segala macam ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan yang kita telah perbuat. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang yang melakukan ibadah tentu berharap bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima suatu ibadah kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ibadah yang akan diterima oleh Allah itu jika dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah artinya takut kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah itu, hamba tersebut kemudian tergerak untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selektif dalam memilih apapun yang akan dia lakukan. Dia tidak akan sembarang memilihnya. Dia akan berhati-hati dalam berbicara, akan sangat berhati-hati memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Artinya orang yang bertakwa itu orang yang sangat memperhatikan halal dan haram dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Sebab Nabi SAW
dalam sebuah hadis menyatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah salat seseorang apabila salat itu dilakukan dengan baik, dan apabila orang yang melakukan salat tersebut memastikan bahwa tidak ada makanan ataupun minuman ataupun pakaian dan kendaraan yang mengantarkan dia ke rumah Allah itu kecuali diperoleh dengan cara yang halal. Maka ini pentingnya kita memperhatikan halal dan haram dalam setiap apapun yang kita miliki, karena halal dan haram itu erat sekali kaitannya dengan ibadah kita. Sesuatu yang haram, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu akan berdampak kepada diterima atau tidaknya ibadah kita, diterima atau tidaknya doa-doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berpesan kepada para rasul dan para nabi, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, para nabi, makanlah olehmu sesuatu yang halal, yang baik, dan kemudian lakukanlah amal saleh. Jadi setelah perintah untuk makan yang baik, yang halal, baru kemudian diperintahkan melakukan amal saleh ataupun amal kebaikan. Berarti persoalan halal dan haram ini erat sekali kaitannya dengan masalah ibadah dan amalan kita untuk diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Apa yang kita miliki harus bisa dipastikan dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Jika masih ada pada diri kita, pada harta yang kita miliki sesuatu yang haram, maka harus segera diselesaikan di dunia. Kita harus berlepas diri dari yang haram itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikannya. Apabila terkait dengan hak orang lain, diselesaikan. Agar ibadah kita diterima, doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu perkara yang sangat penting. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu bisa berbentuk bermacam-macam. Ada yang memang zatnya itu haram, yang memang diharamkan oleh Allah dari asalnya, ya, seperti yang disebut di dalam Al-Quran, bangkai ataupun darah ataupun daging babi dan semacamnya, khamar dan sejenisnya, itu diharamkan secara zatnya. Namun ada juga yang diharamkan karena cara mengolahnya. Sembelihan orang non muslim misalnya dan bukan ahlul kitab itu haram untuk kita makan. Sembelihan yang dipersembahkan untuk patung-patung ataupun berhala yang disembelih bukan kepada terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini haram untuk kita makan. Demikian juga proses penyembelihan yang tidak benar juga demikian. Dan ada satu lagi yang haram, itu adalah haram dengan mendapatkannya, yaitu barang tersebut halal namun didapatkan dari uang yang tidak halal. Ini juga sesuatu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, mungkin di meja makan kita tidak ada yang namanya daging babi, tidak ada. Nah, tapi di atas meja makan kita mungkin ada
makanan-makanan yang asalnya halal namun diperoleh dari uang yang tidak halal. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalir rajul min aina asabal mal amin haramin am halal. Akan datang suatu masa kepada manusia nantinya di mana pada masa itu seseorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Kita tidak tahu apakah zaman itu telah tiba bahwa manusia bisa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta kekayaan. Kemudian harta itu dia bawa pulang ke rumah, dia menafkahi anak dan istrinya. Tumbuhlah sebuah keluarga, dibesarkan, tumbuh besar dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi keberkahan. Tidak ada lagi rahmat dan keberkahan karena mereka hidup dengan sesuatu yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat cucunya Hasan bin Ali sedang mengunyah-ngunyah kurma. Kita tahu kurma itu makanan yang baik. Tapi persoalannya yang dimakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma adalah kurma zakat. Kurma yang diambil dari tempat penyimpanan zakat. Ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah segera berusaha mengeluarkan kurma itu dari mulut cucunya untuk dimuntahkan, untuk dikeluarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak halal bagi kita ahlul bait memakan harta zakat. Karena ahli bait Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Dan Rasulullah tidak ingin cucunya itu makan sesuatu yang haram. Rasulullah tidak ingin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh anaknya atau cucunya atau keluarganya itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika diberi hadiah makanan, beliau makan. Setelah makan, orang yang memberi tadi mengatakan bahwa makanan itu dibeli dari uang haram, dari aktivitas meramal nasib orang. Ada kegiatan meramal, kemudian dia diberi upah dan dari upah itu dia belikan makanan. Ketika Abu Bakar tahu bahwa itu dibeli dari uang yang tidak halal, Abu Bakar segera memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya dan berusaha memuntahkan apa yang sudah dia makan tadi. Sampai sahabat-sahabat lain kasihan melihat Abu Bakar. Kenapa harus seperti itu? Dia kan tidak tahu persoalannya, makanan itu makan dalam keadaan dia tidak tahu. Pastilah Allah memaafkan. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah, seandainya makanan ini tidak keluar kecuali dengan keluarnya nyawa, maka akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang akan membakarnya. Demikianlah dulu Rasulullah dan para salafus salih sangat memperhatikan perkara ini. Ismail ibnu Bardizbah, ayah dari Imam Al-Bukhari, nama Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Ismail mengatakan di penghujung hayatnya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah membawa pulang ke rumah untuk menafkahi keluargaku 1 dirham pun dari barang haram ataupun barang syubhat. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada dari hasil kerjanya itu yang dia bawa pulang ke rumah 1 dirham pun dari yang haram ataupun yang syubhat. Setelah dia meninggal dunia, Imam Bukhari dibesarkan oleh ibunya, oleh abangnya, dan alhamdulillah berkat dari kesungguhan orang tua tadi mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, tumbuhlah Imam Bukhari menjadi seorang ulama besar yang dikenang sepanjang zaman. Kalau kita menyebut hadis, selalu kita mengenal nama Al-Bukhari, dan kitab hadis beliau itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim.
dan kitabnya itu disyarah orang, seperti orang menafsirkan Quran. Al-Quran, satu Quran ini ditafsirkan menghasilkan ratusan tafsir yang ada di sepanjang zaman. Sahih Bukhari pun, kitabnya Imam Bukhari itu disyarah orang ratusan. Guru kami Profesor Abdul Muhdi Abdul Hadi mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu telah disyarah oleh para ulama di sepanjang zaman itu lebih dari 200 syarahan. Belum ada satu kitab yang disyarah lebih dari 200 syarahan. Baik yang sudah dicetak sekarang ini di percetakan dunia, maupun yang masih berbentuk manuskrip, tulisan tangan yang belum dicetak. Belum ada kitab selain Quran, ya, belum ada satu kitab yang disyarah, dijelaskan orang, diedit dan sebagainya melebihi dari Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi berkah, ilmunya berkah. Orangnya sudah lama pulang menghadap Allah, tapi namanya masih harum, masih dikenang, masih didoakan orang. Ilmu-ilmunya masih dipelajari, dan semua itu pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, seorang sosok tokoh besar dalam sejarah yang lahir dari keluarga yang memperhatikan halal dan haram dalam apapun yang mereka belanjakan. Ini merupakan sebuah keberkahan. Kita ingin hidup berkah, kita ingin ibadah kita diterima, kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka perhatikanlah halal dan haram dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.